Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Surya Satu Hidayah dari kelompok 9. Sini saya akan menjelaskan tentang input-output. Materi ini saya susun bersama teman saya, yaitu Nur Muhammad Abdul Muthalib Pimbai. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian input dan output. Input atau lebih lengkapnya, input device merupakan perangkat masukan yang dipasangi sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan transfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa signal data maintenance atau signal input. Misalnya signal input berupa data yang masuk ke dalam prosesor. Sederhananya, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Sedangkan output device merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Output device bisa menghasilkan suara, gambar, video, maupun teks, tergantung dengan jenis perangkat outputnya. Fungsi dari output adalah menerima olahan data dari mikroprosesor, CPU komputer berupa tulisan, suara, gambar, dan lainnya. Baik input dan output biasanya diberi simbol IO yang berarti input atau output. Ini adalah contoh dari perangkat input-output. Untuk input ada mouse, ada webcam, ada kamera, keyboard, analog, ada scanner, mikrofon, dan lain-lain. Dan untuk ada perangkat output, ada speaker, monitor, proyektor, plotter, printer, dan headphone. Lalu untuk kita masuk ke modul I/O atau modul input-output. Untuk pengertiannya, modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengendalian sebuah perangkat luar atau bertanggung jawab dalam utama ataupun dengan register pengendalian sebuah perangkat luar atau bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU, atau sebuah konektor mekanik yang berisi fungsi logik untuk komunikasi antara bus komputer dan peripheral. Modul input-output bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar, bertanggung jawab atas pertukaran data antar perangkat luar dengan memori utama maupun dengan register-register CPU. Antarmuka antara CPU dengan memori utama, antarmuka internal dengan perangkat eksternal untuk menjalin fungsi-fungsi pengontrolan. Di sini kita ada struktur modul input-output yang ada address line, data line, dan control line. Ini disebutnya sistem bus, dan ini adalah input-output modul. Saluran kontrol. Saluran kontrol atau control line, saluran yang digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, data, dan saluran alamat. Lalu ada data line atau saluran data, saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Lalu ada saluran alamat atau address line, saluran yang digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Lalu fungsi modul input-output dalam menjalankan tugas dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan kewaktuan atau kontrol dan timing. Berfungsi untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Perangkat komponen penyusun komputer seperti CPU yang berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat, pola, dan kecepatan transfer yang beragam, baik dengan perangkat eksternal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, atau memori peripheral. Lalu ada komunikasi CPU. Fungsi komunikasi dengan modul input-output meliputi proses berikut. Command decoding, yaitu modul input-output yang menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Data, yaitu pertukaran data antara CPU dan modul input-output melalui bus data. Status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul input-output maupun perangkat peripheral, kondisi BC atau ready. Address recognition, yaitu komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil. Maka harus memiliki alamat yang unik sehingga setiap modul input-output harus mengetahui alamat peripheral yang dikontrolnya. Pada sisi modul input-output ke perangkat peripheral juga terdapat komunikasi yang meliputi komunikasi data, kontrol maupun status. Lalu ada komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, yaitu mendapatkan penyesuaian data sehubung perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU.
Laju transfer data dari perangkat peripheral lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Contoh, sebuah file sedang diterima melalui modem dan ditujukan ke media penyimpanan hard disk. Kecepatan modem tersebut kira-kira hanyalah 1/1000 daripada hard disk. Jadi buffer dibuat di dalam memori utama untuk menentukan jumlah byte yang diterima dari modem. Kedua, deteksi kesalahan, yaitu apabila suatu perangkat terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Contoh pendeteksian kesalahan pada printer seperti kertas tergulung. Lalu untuk fungsi utama modul input-output adalah sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus system. Lalu sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Itu saja penjelasan input-output dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.